warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya Inaya dan rekan saya Mada akan menyampaikan salah satu topik dalam pembahasan perkuliahan filsafat ekonomi kita, yaitu mengenai kebenaran, konfirmasi, induksi, dan kausalitas. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kebenaran? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebenaran adalah keadaan yang cocok dengan hal yang sesungguhnya. Akan tetapi, kebenaran dalam filsafat tidak pernah mewujud dalam wacana tunggal. Kebenaran selalu mewujud dalam berbagai bentuk, tergantung perspektif yang digunakan. Di dalam filsafat, kita mengetahui kebenaran dalam perspektif agama, perspektif ilmu, dan perspektif filsafat itu sendiri. Yang pertama, kebenaran berdasarkan perspektif agama bersifat mutlak, sedangkan logika hanya merupakan penunjang. Perspektif ilmu. Dalam perspektif ilmu, kebenaran bersifat tidak mutlak dan masih perlu disangsikan kebenarannya. Dalam perspektif ilmu ini pula, kebenaran didasarkan pada penelitian ilmiah. Perspektif filsafat. Dalam perspektif filsafat, kebenaran tidak mutlak, relatif, dan masih perlu disangsikan kebenarannya. Cara memperoleh kebenaran adalah melalui proses logika yang lebih radikal. Sebagai contoh kebenaran berbeda dalam berbagai perspektif, kita dapat melihat berita yang ada di kompas.com pada Kamis 21 Oktober 2021 dengan judul "Ilmuwan berhasil transplantasi ginjal babi ke manusia". Dalam perspektif ilmu, bisa saja dibenarkan. Namun dalam perspektif agama, ada agama tertentu yang tidak membenarkan transplantasi babi atau ginjal babi ke manusia. Dan apabila dikaitkan dengan bidang ekonomi adalah tentang investasi binomo. Dalam agama Islam, hukum trading binomo dinyatakan haram karena sangat berkaitan erat dengan judi. Meskipun dalam perspektif ilmu, terutama ilmu ekonomi, investasi binomo ini menghasilkan return yang sangat tinggi, akan tetapi dalam perspektif agama, terutama agama Islam, investasi binomo ini dilarang karena berkaitan dengan judi. Yang selanjutnya, macam-macam teori kebenaran. Yang pertama, teori korespondensi. Kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Yang kedua, teori koherensi. Untuk dianggap benar dalam teori ini mensyaratkan adanya konsistensi atau tidak adanya pertentangan atau kontradiksi antara suatu pernyataan dengan aksioma. Karena itulah teori koherensi dikenal juga dengan sebagai teori konsistensi. Yang selanjutnya, teori pragmatis. Dasar kebenaran adalah manfaat praktis dalam memecahkan persoalan kehidupan. Yang selanjutnya, teori performa. Suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Jadi pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tetapi justru dengan pernyataan itu tercipta realitas sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Yang selanjutnya, teori konsensus. Sebuah teori ilmiah dianggap benar sejauh ini mendapat dukungan atau terdapat kesepakatan atau konsensus dalam masyarakat ilmiah terhadap kebenaran teori tersebut. Yang keenam, agama sebagai teori kebenaran. Kebenaran menurut teori agama adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Manusia dalam mencari dan menentukan kebenaran sesuatu dalam agama dengan cara mempertanyakan atau mencari jawaban berbagai masalah kepada kitab suci. Tahap dalam mencapai kebenaran dalam ilmu, menurut Wahana Paura 2016 bahwa tahap-tahap mencapai kebenaran dalam ilmu ada 4 tahap, yaitu yang pertama atas dasar sumber atau asal dari kebenaran pengetahuan, yaitu dapat bersumber dari fakta empiris atau kebenaran empiris,
wahyu atau kitab suci atau kebenaran wahyu, fiksi atau fantasi atau kebenaran fiksi. Yang kedua, atas dasar cara atau sarana yang digunakan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan, yaitu dengan antara lain dapat menggunakan indera atau kebenaran indrawi, akal budi atau kebenaran intelektual, intuisi atau kebenaran intuitif, iman atau kebenaran iman. Yang ketiga, atas dasar bidang atau lingkup kehidupan antara lain pengetahuan agung atau kebenaran dalam agama, pengetahuan moral atau kebenaran moral, pengetahuan seni atau kebenaran seni, pengetahuan budaya atau kebenaran budaya, pengetahuan sejarah atau kebenaran historis, pengetahuan hukum atau kebenaran hukum, pengetahuan politik atau kebenaran politik. Yang keempat, atas dasar tingkat pengetahuan yang diharapkan dapat diperolehnya, yaitu pengetahuan biasa sehari-hari atau ordinary knowledge, pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge, pengetahuan filsafat atau filosofi knowledge, menghasilkan kebenaran filsafat, kriteria yang dituntut dari setiap tingkat kebenaran. Untuk mencari kebenaran yang hakiki diperlukan konfirmasi. Konfirmasi adalah penegasan, penguatan yang berkaitan dengan fungsi ilmu yang menjelaskan, memprediksi, dan menghasilkan pengetahuan. Metode konfirmasi terdiri dari dua, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif didasarkan pada hipotesis. Derajat konfirmasi berupa probabilitas dengan hasil analisis frekuensi. Namun demikian, metode kuantitatif ini bermasalah pada keluasan generalisasi dan derajat signifikansi. Sedangkan untuk metode kualitatif, analisis dilakukan dengan analisis saintifikal, bahasa terjemahan dan bahasa interpretasi, bahasa sintaktikal dan semantikal, dan uji falsifikasi. Dalam hal konfirmasi juga terdapat 3 teori konfirmasi. Yang pertama adalah decision theory, menetapkan kepastian berdasarkan keputusan apakah hubungan antara hipotesis dan evidensi memiliki manfaat yang aktual. Yang kedua adalah estimation theory, menetapkan kepastian dengan memberi peluang benar salah berdasarkan konsep probabilitas. Konsep ini dominan dalam analisis statistik. Dan yang ketiga adalah reliability theory, yaitu menetapkan kepastian dengan mencermati stabilitas evidensi yang mungkin berubah-ubah terhadap hipotesis. Penarikan simpulan baru dianggap sahih kalau penarikan kesimpulan tersebut dilakukan menurut cara tertentu, yakni berdasarkan logika. Secara garis besar, logika dibagi menjadi dua, yaitu logika deduksi dan logika induksi. Logika deduktif bertolak dari sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus. Disebut juga dengan logika minor dikarenakan memperdalam dasar-dasar penyesuaian dalam pemikiran dengan hukum, rumus, dan patokan tertentu. Logika deduktif merujuk pada pola berpikir yang disebut dengan silogisme, di mana ada premis mayor, premis minor, dan simpulan. Contoh, premis mayor, perbuatan merugikan orang lain adalah dosa. Premis minor, menipu merugikan orang lain. Simpulannya, menipu adalah dosa. Sekarang kita masuk ke penalaran induktif atau logika mayor. Menguji hasil usaha logika formal atau deduktif dengan membandingkannya dengan kenyataan empiris. Cara berpikir untuk menarik kesimpulan dari pengamatan terhadap hal yang bersifat partikular ke dalam gejala-gejala yang bersifat umum. Dalam logika induktif terjadi generalisasi, empirisme, dan dipakai juga probabilitas. Logika induktif terdiri dari dua macam, yaitu induksi lengkap yang generalisasinya berdasarkan dengan hasil survei dan induksi tidak lengkap yang generalisasi berdasarkan dari sampel.
Kelebihan dari logika induktif ini adalah dapat menemukan banyak pola dari teori yang sudah mapan dan efektif memicu keterlibatan dalam proses pencapaian kesimpulan. Sedangkan kelemahannya, sering terjadi error dalam pengambilan sampel dan potensi kesalahan dalam melakukan generalisasi, yaitu ada 4: idola tribus tanpa dasar yang cukup, idola spesus berdasarkan prasangka, idola fori berdasarkan opini publik, dan idola teori berdasarkan mitos atau doktrin. Suatu peristiwa memerlukan sebab-sebab untuk terjadi. Itulah yang disebut dengan kausalitas. Sebab dalam kausalitas dibagi menjadi 2, syarat-syarat yang harus ada atau necessary, dan syarat-syarat yang mencukupi kebutuhan atau sufficient. Necessary: tanpa adanya syarat tersebut, suatu akibat peristiwa tidak akan terjadi. Sufficient: dengan adanya syarat tersebut akan menimbulkan suatu peristiwa dan akibat tertentu, meskipun akibat tersebut juga dapat terjadi karena peristiwa yang lain. Maka sebab dalam kausalitas itu terdiri dari kemutlakan dan kemungkinan. Kausalitas dalam ekonomi dapat diuji dengan mengukur kemampuan untuk memprediksi nilai masa depan dari deret waktu menggunakan nilai sebelumnya dari deret waktu yang lain. Analisis kausalitas tidak sama dengan analisis regresi. Kausalitas menunjukkan hubungan 2 arah, sedangkan regresi hubungan 1 arah. Dalam hubungan kausalitas, semua variabel adalah variabel dependen, tidak ada variabel independen. Berikut adalah beberapa contoh kajian ekonomi yang menggunakan analisis kausalitas. Dari penjelasan kali ini, ada beberapa simpulan yang dapat kita tarik. Yang pertama adalah kebenaran memiliki banyak perspektif, sehingga diperlukan kebijaksanaan dan berbagai sudut pandang untuk menilai kebenaran suatu peristiwa. Konfirmasi merupakan penegasan dari kebenaran, dapat dilakukan dari aspek kuantitatif maupun kualitatif. Dalam merumuskan simpulan hasil konfirmasi, terdapat 2 penalaran, yaitu deduktif dan induktif. Analisis kausalitas dapat digunakan sebagai alat bantu menguraikan hasil pemikiran deduksi maupun induksi. Demikian pembahasan mengenai kebenaran, konfirmasi, induksi, dan kausalitas. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Oke, dadah.